Hai guys, tunggu udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang pernah terjadi di Banyumas yang menimpa sebuah keluarga di sana. Yang semuanya berawal dari hilangnya beberapa anggota keluarga ini secara misterius yang akhirnya terungkap setelah 4 tahun, yang emang mengagetkan semuanya nih. Jadi menurut aku kasus ini harus banget kita bahas untuk jadi pembelajaran untuk kita semua. Karena awal mula permasalahan di kasus ini yang sebenarnya sering terjadi di keluarga-keluarga pada umumnya, yang aku harap ya kejadian dan kasus kayak gini nggak akan pernah terjadi di hidup kita sih. Dan untuk kalian yang mau baca langsung sumber setan aku ngebahas kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, soal kasus ini langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Mbak Misem yang saat itu udah berusia 76 tahun, suaminya udah lama meninggal, dan saat itu dia tinggal di rumahnya yang ini, yang ada di desa Pasinggan, yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di rumah ini awalnya Mbak Misem tinggal dengan kelima anaknya. Anak yang pertama yang bernama Ratno, yang mana Ratno ini juga saat itu udah punya satu anak yang bernama Vivin yang juga tinggal di rumah itu. Nah, tapi karena Ratno ini udah cerai dengan istrinya, jadi istrinya udah nggak tinggal di rumah ini lagi. Terus anak keduanya yang bernama Saminah. Nah, karena Saminah ini juga udah nikah, jadi dia dan suaminya dan juga dengan anak-anaknya juga tinggal di rumah ini. Terus anak ketiganya yang bernama Yono yang saat itu belum nikah, anak keempat yang bernama Edi, dan anak kelimanya yang bernama Heri yang saat itu juga belum nikah. Jadi karena semua anak-anak yang Mbah Misem ini tinggal di rumah ini, jadi ya situasi rumahnya pun selalu rame. Tapi karena terlalu rame, Edi anak keempatnya setelah nikah dia pun pindah ke rumah mertuanya yang ada di desa Kaliori, yang juga masih berada di wilayah Banyumas, yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumahnya Mbah Misem, cuman berjarak sekitar 9 km. Tapi karena Edi juga yang biasanya sibuk karena kerjaannya dan ngurus keluarganya, jadi Edi ini juga biasanya datang ke rumah Mbak Misem untuk jenguk Mbak Misem cuman 2 minggu sekali aja. Sedangkan saudara-saudara lainnya itu masih tinggal di rumah Mbak Misem, yang awalnya kehidupan mereka tinggal di rumah itu ya rukun damai ya kayak layaknya keluarga-keluarga lain pada umumnya. Jadi semua permasalahannya dimulai itu dari Saminah ini yang merupakan anak kedua Mbak Misem. Karena secara sepihak atas kehendaknya sendiri, dia membangun rumahnya sendiri yang ternyata masih di tanah lahan rumahnya Mbak Misem ini, yang cuman berjarak 5 meter di sebelah rumahnya Mbak Misem. Di situ Saminah ini tinggal dengan ketiga anaknya. Suaminya udah nggak tinggal di situ lagi karena udah cerai. Tapi yang jadi masalahnya, semua keluarganya nggak ada yang setuju Saminah ini membangun rumah di tanah yang ternyata masih di lahan rumahnya Mbak Misem, yang mana itu emang tanah milik warisan keluarga. Karena semuanya merasa nggak adil kalau Saminah ini langsung berusaha merebut tanah yang dianggap terlalu luas untuk dirinya sendiri, sedangkan dia masih punya 4 saudara lagi yang harus dibagi secara adil. Tapi Saminah juga bersikeras kalau dia merasa berhak mendapatkan tanah itu, dengan alasan kalau dia udah selalu sibuk ngurusin Mbah Misem, sedangkan anak-anak yang lainnya itu udah pada sibuk kerja, makanya dia merasa berhak. Karena ini mereka semua mulai sering ribut karena tanah itu, kecuali Edi satu-satunya dari keluarga mereka yang nggak ikut mempermasalahkan tanah itu, karena Edi emang udah tenang tinggal di rumah mertuanya dan juga sibuk dengan kerjaannya sendiri. Sedangkan di rumah Mbak Misem masalah ini terus diributkan, gak ada yang mau ngalah, biarpun udah beberapa kali coba berunding tapi selalu gagal. Sampai masalah ini pun larut selama bertahun-tahun, dari anak yang Saminah masih kecil sampai anaknya tumbuh dewasa. Masalah ini selalu jadi perpecahan di keluarga mereka, sampai anak-anak Saminah pun mulai kesal dan sakit hati karena ibunya selalu disudutkan keluarganya sendiri. Ditambah saat itu Saminah dan anak-anaknya makin kesal saat mereka ngelihat pihak bank yang sedang mengukur luas tanah di atas rumah mereka, yang dia duga itu ulah ketiga saudaranya yang mau menjual tanah itu ke pihak bank tanpa persetujuan Saminah ini. Dari sinilah Saminah dan anak-anaknya pun mulai nggak bisa membendung emosinya dan mulai merencanakan hal yang benar-benar nekat. Di tahun 2014, karena saking keselnya, kedua anak yang Saminah yaitu Irfan dan Putra sampai ngajak Saminah ini untuk menghabisi keluarganya sendiri yang tinggal di rumah Mbak Misem. Saminah pun setuju dan mereka pun langsung mikirin perencanaannya. Dan disitulah mereka pun langsung bagi-bagi tugas, yang mana Irfan dan Putra yang akan menjadi eksekutornya, yang udah menyiapkan tabung gas 3 kilo, dongkrak mobil dan cangkul untuk eksekusinya. Sedangkan Saminah tugasnya menjaga rumahnya Mbak Misem yang sebagai TKP, supaya rumahnya nggak didatengin orang lain atau tetangga mereka, dan juga mengalihkan perhatian Mbak Misem untuk diajak ke rumahnya Saminah ini, supaya Mbak Misem gak ngelihat dan gak tahu kejadiannya, karena Mbak Misem emang bukan target mereka. Karena yang jadi target mereka itu Ratno, Yono, dan Heri, yang padahal itu kakak dan adik kandungnya Saminah ini loh. Sedangkan situasi rumah Mbak Misem saat itu selalu sepi dari pagi sampai siang, karena semua anak-anak Mbak Misem itu udah kerja. Bahkan Vivin pun yang masih tinggal di situ jarang di rumah juga kalau siang karena dia kuliah. Jadi situasi itulah yang dimanfaatkan Saminah dan kedua anaknya untuk eksekusi yang akan
mereka lakukan di rumahnya Mbak Misem. Terus di tanggal 9 Oktober tahun 2014, tepatnya di hari Kamis pagi, dengan rencana yang udah matang, mereka pun mulai beraksi. Saminah pun langsung ngajak Mbak Misem untuk dibawa ke rumahnya. Tanpa curiga apapun, Mbak Misem pun mau. Setelah itu Irfan dan Putra langsung masuk ke rumahnya Mbak Misem dengan ngebawa beberapa peralatan yang udah mereka siapkan. Sedangkan di rumah Mbak Misem saat itu cuma ada Yono sendirian yang sedang siap-siap akan berangkat kerja. Yang kebetulan saat itu Yono ini sedang mandi. Begitu selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Irfan dan Putra pun langsung menghantam kepala Yono dengan tabung gas 3 kilo yang ngebuat Yono pun langsung terpental jatuh nggak sadarkan diri. Yang akhirnya Yono pun di situ mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu tubuh Yono pun langsung mereka gotong untuk disembunyikan sementara di kamarnya Mbak Misem. Setelah itu mereka pun nunggu target selanjutnya pulang ke rumah. Menjelang sore Ratno pun pulang. Mereka berdua yang udah nunggu di ruang tamu juga melakukan hal yang sama saat Ratno ini masuk ke rumah. Tapi Ratno sebenarnya sempat melawan, jadi menimbulkan suara gaduh. Biarpun akhirnya ya nasib Ratno ini juga sama kayak Yono tadi yang berakhir dengan hantaman tabung gas yang ngebuat dia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu mereka pun buru-buru mindahin tubuhnya Ratno ke kamar Mbak Misem yang ditumpukkan di atas tubuhnya Yono tadi. Terus nggak lama kemudian Heri, anak bungsu Mbak Misem, juga pulang ke rumah yang juga jadi korban mereka di hari yang naas itu. Terus di hari yang saat itu udah sore, mereka pun tiba-tiba keinget kalau Vivin belum pulang dari kampus. Jadi mereka pun panik mikirin gimana caranya supaya Vivin ini nggak pulang ke rumah dulu, karena Vivin anaknya Ratno itu bukan target mereka. Jadi mereka pun langsung ngambil HP-nya Ratno dan SMS-in Vivin yang intinya supaya Vivin ini nggak pulang ke rumah dulu. Nah sambil nunggu balasan dari Vivin, mereka pun langsung bergegas beresin semuanya secara buru-buru dan panik. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba Vivin nyampe ke rumah. Mereka pun kebingungan. Tapi karena udah nggak sempat mikir lagi, akhirnya mereka pun terpaksa eksekusi Vivin juga di rumah itu dengan cara yang sama juga, menggunakan tabung gas 3 kilo. Setelah itu mereka pun beresin lagi TKP-nya yang banyak bercak merah. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba mereka ngelihat Mbak Misem itu mau balik ke rumahnya. Tapi sebelum masuk ke rumah itu, mereka pun langsung membekap Mbak Misem. Nah karena Mbak Misem yang udah tua, Mbak Misem pun langsung pingsan pas mereka bekap. Jadi mereka semua termasuk Saminah itu langsung menggotong tubuhnya Mbak Misem untuk dibawa balik ke rumahnya Saminah ini, supaya Mbak Misem ini nggak lihat dan nggak tahu apa yang udah terjadi di rumahnya. Di sana Saminah ngejagain dan nahan Mbak Misem untuk nggak balik ke rumahnya dulu. Karena di rumahnya Mbak Misem, Putra dan Irfan itu lanjut beresin lagi semua jejak yang udah mereka lakukan di rumah Mbak Misem itu. Terus di malam harinya mereka pun ngubur keempat korbannya tadi di halaman belakang rumahnya Mbak Misem. Yang emang proses itu semua nggak ada yang tahu, karena situasi di sekitar rumah Mbak Misem itu udah sepi apalagi malam. Jadi nggak ada yang ngelihat apalagi curiga dengan mereka. Terus nggak lama kemudian Saniah yang juga anaknya Saminah ini baru pulang kerja. Yang awalnya Saniah ini nggak terlibat dari kasus ini. Bahkan di rumah dia kaget setelah ibunya si Saminah ini menjelaskan semuanya soal apa yang udah mereka lakukan. Saniah pun langsung ketakutan dan ngaku nggak berani ikut campur dengan apa yang udah mereka lakukan. Tapi Saniah juga setuju untuk tutup mulut untuk nggak ngelaporin apa yang udah terjadi, karena itu emang permintaan Saminah ini yang merupakan ibunya. Jadi di hari itu misi mereka pun benar-benar berhasil. Nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang curiga, termasuk Mbak Misem pun nggak tahu dengan apa yang udah terjadi di rumahnya. Sedangkan di rumahnya Saminah, Mbak Misem masih ditahan, nggak dibolehin balik ke rumahnya karena kebetulan saat itu Mbak Misem sedang sakit. Jadi Saminah ini nggak ngebolehin Mbak Misem ini balik sebelum Mbak Misem ini tuh benar-benar sehat. Alibinya begitu. Padahal Irfan dan Putra itu mulai beresin semua barang-barang korbannya tadi yang ada di rumah Mbak Misem, karena rencananya mereka akan setting seolah mereka semua itu pergi merantau keluar kota biar nggak ada yang curiga. Bahkan Irfan dan Putra itu udah ngumpulin barang-barang berharga milik korbannya tadi. Itu kayak motor, laptop, dan beberapa barang berharga yang kiranya bisa dijual akan mereka jual. Tapi karena Irfan dan Putra yang kebingungan dan nggak ngerti gimana cara jualnya, jadi Saniah lah yang bantu untuk ngejual barang-barangnya. Setelah beberapa minggu berlalu, semuanya udah beres, barang-barang mereka udah nggak ada lagi di rumahnya Mbak Misem. Barulah mereka pun ngizinin Mbak Misem untuk pulang ke rumahnya. Yang awalnya Mbak Misem langsung beraktivitas kayak biasa di rumahnya, yang emang saat itu di rumahnya kosong, nggak ada siapapun. Yang awalnya dia kira yang lain itu udah berangkat kerja, tapi setelah beberapa hari nggak ada satupun yang pulang, barulah Mbak Misem ini mulai ngerasa aneh, karena nggak biasanya semuanya nggak pulang-pulang ke rumah. Jadi Mbak Misem pun nanya ke Saminah, dan Saminah pun jelasin kalau Yono, Heri, Ratno, dan juga Vivin itu udah merantau ke Jakarta karena ada kerjaan di sana. Yang namanya nenek-nenek, Mbak Misem pun langsung percaya-percaya aja. Bahkan di situ Mbak Misem sedih karena anak-anaknya bahkan cucunya merantau keluar kota tapi nggak pamit ke dia. Nah tapi setelah itu ya Mbak Misem pun itu beraktivitas kayak biasa lagi.
Setelah berjalannya waktu, karena mereka tiba-tiba hilang tanpa kabar, mulai jadi pertanyaan dari beberapa pihak. Yang pertama, pacarnya Vivin. Jadi saat itu Pipin punya pacar. Nah tapi setelah berminggu-minggu Pipin ini tiba-tiba hilang kabar, pacarnya pun langsung ngerasa aneh. Yang padahal sebelumnya mereka nggak ada masalah apapun. Karena ini pacarnya pun sempet nanya ke teman-teman kampusnya Vivin. Ternyata teman-teman kampusnya juga pada bingung karena Vivin udah nggak pernah masuk kampus lagi selama beberapa minggu terakhir. Karena ngerasa janggal, pacarnya pun sampai berusaha nyari ke rumahnya Vivin, yaitu rumahnya Mbak Misem ini. Tapi pas pacarnya nyampe ke sana, rumah Mbak Misem ini kelihatan sepi, nggak ada orang. Sampai pacarnya pun sempet nanya ke warga di sana yang kebetulan ketemu sama dia. Tapi tetangga dan warga di sana pun nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya pacarnya pun ya pasrah. Gitu juga rekan kerjanya Ratno yang berusaha nyari Ratno ke rumahnya tapi nggak nemuin apapun. Karena Ratno yang saat itu sebagai PNS pastinya jadi pertanyaan untuk rekan-rekan kerjanya gitu loh. Karena Ratno ini udah beberapa minggu nggak masuk kerja. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan masih nggak ada kabar, Ratno pun sampai dipecat secara hormat karena udah nggak pernah masuk kerja lagi. Gitu juga Edi, anak keempat Mbak Misem yang tinggal di luar, juga heran karena pas dia datang ke rumah Mbak Misem, rumahnya udah sepi, nggak ada siapapun, cuman ada Mbak Misem aja dan Saminah yang tinggal di rumah sebelah. Jadi dia pun sempet nanya ke Saminah yang lain pada kemana. Saminah pun seolah kebingungan mereka kemana, karena udah beberapa minggu ini mereka nggak kelihatan, mungkin merantau ke Jakarta. Saminah jawabnya kayak gitu. Edi pun awalnya sama sekali nggak curiga ke Saminah, karena wajar aja Saminah nggak tahu, karena Edi emang tahu kalau Saminah dengan yang lainnya emang nggak akur. Tapi Edi sejak awal emang udah ragu, kayaknya mereka nggak merantau, karena nggak mungkin semuanya merantau serentak secara mendadak. Apalagi Vivin saat itu masih kuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Jadinya Edi pun berusaha memastikan, coba nyari Vivin di kampusnya dan nanya ke teman-teman kampusnya. Yang ternyata teman-teman kampusnya juga ngakunya kalau Vivin udah beberapa minggu ini nggak pernah masuk kampus lagi. Semua teman-temannya Vivin juga heran kalau Vivin hilang tanpa kabar apapun. Dari sinilah Edi pun makin khawatir lagi. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi dengan mereka semua. Karena ini Edi pun sempat ngelapor ke polisi soal hilangnya mereka ini. Pihak polsek setempat pun sempat melakukan pencarian tapi tetap nggak ditemukan. Bahkan setelah 5 bulan mereka hilang yang masih nggak ada kejelasan apapun, semuanya mulai kelihatan pasrah dan cuman bisa berharap yang terbaik untuk mereka semua yang hilang. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Ramadan menjelang Lebaran, yang mana saat itu Mbak Misem dengan semangatnya nyambut Lebaran yang udah nyiapin masakan yang banyak. Mbak Misem pun di situ berharap kalau anak-anaknya emang benar-benar merantau yang akan pulang di Lebaran itu. Tapi di hari Lebarannya ternyata mereka semua nggak pulang juga. Yang padahal masakan udah banyak disiapkan Mbak Misem. Sampai Mbak Misem pun sempat sedih dan menanyakan apa kesalahan yang udah dia perbuat ke anak-anaknya. Sampai anak-anaknya yang merantau ke Jakarta itu nggak ada yang pulang, bahkan kabar pun nggak ada. Karena cuman Mbak Misem yang percaya kalau mereka semua itu nggak hilang tapi cuman merantau aja. Tapi sampai 3 tahun ke depan, sampai 3 kali Lebaran, mereka masih tetap belum pulang juga, bahkan kabar pun nggak ada. Tapi untungnya saat itu Edi selalu bantu nenangin Mbah Misem di tengah-tengah kebingungan mereka semua. Sebenarnya mereka semua pada kemana? Apakah mereka benar-benar hilang atau cuman merantau aja? Yang emang saat itu nggak ada yang tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka ini, karena memang masih menjadi misteri saat itu. Setelah 4 tahun mereka hilang sejak tahun 2014, yang saat itu udah di tahun 2019, tepatnya di tanggal 22 Agustus di hari Kamis, Mbah Misem di hari itu minta tolong dengan salah satu warga di sana yang bernama Rasman untuk buat aliran pembuangan di halaman belakang, sekaligus membersihkan halaman belakang rumahnya Mbah Misem ini, karena saat itu rumputnya yang mulai jadi semak. Tapi pas Rasman ini menggali untuk ngebuat saluran di halaman belakang rumahnya Mbah Misem, di situ dia nemuin satu tulang. Yang awalnya dia emang gak curiga, mikirnya mungkin itu tulang hewan. Tapi makin dalam digali, makin banyak tulang belulang yang ditemukan. Dan yang ngebuat dia makin aneh lagi, di situ juga ditemuin kain yang udah hampir menyatu sama tanah. Tapi setelah dia perhatikan, kain itu semacam pakaian orang. Yang intinya dia baru sadar kalau tulang belulang itu kayak kuburan. Tapi yang anehnya lagi, kenapa kuburan dangkal banget? Karena kedalamannya cuman kurang dari 1 meter. Apalagi ada pakaian yang ditemukan, yang artinya itu manusia yang dikubur dengan cara yang gak seharusnya. Karena inilah Rasman ini pun langsung nemuin Mbah Misem dan ngelaporin soal temuan ini. Setelah itu Mbah Misem pun nyuruh Rasman untuk panggil Pak RT. Dia pun langsung nemuin Pak RT dan ngelapor soal temuan itu. Yang akhirnya Pak RT pun kesana untuk ngecek. Yang ternyata bener itu hal yang gak wajar. Yang akhirnya mereka pun ngelapor soal temuan ini ke polsek setempat. Sampai akhirnya halaman belakang rumah Mbah Misem pun didatangi banyak polisi yang berusaha menyelidiki temuan ini. Dan juga dikerumunin warga yang penasaran. Karena ini polisi pun langsung meriksa 10 saksi yang berasal dari keluarganya Mbah Misem ini. Termasuk Saminah dan ketiga anaknya juga diperiksa, bahkan mereka diinterogasi secara terpisah. Kayak biasa kebohongan
gak akan bertahan lama di interogasi, yang emang di situ Saminah dan ketiga anaknya langsung menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ditambah jawaban mereka juga yang gak sinkron, yang seolah ada sesuatu yang mereka tutupin. Kemana disinilah kebohongan mulai terdeteksi. Singkat cerita, akhirnya setelah melewati pemeriksaan panjang, mereka pun gak punya pilihan lain lagi selain harus mengakui semuanya kalau mereka udah menghabisi Yono, Heri, dan Ratno yang sebelumnya emang udah mereka targetkan. Dan juga udah menghabisi Vivin, anaknya Ratno, yang mereka habisin untuk menutupi apa yang udah mereka lakukan di rumah Mbak Misem. Yang mana motif dan tujuannya menghabisi korban-korbannya karena rebutan harta warisan, dan juga sakit hati kedua anaknya Saminah karena ibunya selalu disudutkan keluarganya sendiri. Yang akhirnya karena ini semua di tanggal 7 Januari tahun 2020 kemarin ya, akhirnya mereka pun disidang. Saminah, Irfan, dan Putra dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Saniyah yang dianggap nggak terlibat dalam pembunuhannya tetap dijatuhin hukuman 4 tahun penjara dengan tuduhan dia nih nggak melaporkan kasus ini padahal dia udah tahu, dan juga karena udah membantu menjual barang-barang berharga milik korbannya. Tapi apapun itu, yang penting mereka ini dijatuhin hukuman yang setimpal, terutama mereka bertiga ini ya, yang akan dipenjara sampai akhir hayatnya. Karena hukuman penjara seumur hidup yang berlaku di Indonesia itu beda sama di Amerika. Kalau di Amerika penjara seumur hidup itu berdasarkan usianya kan. Tapi kalau di Indonesia penjara seumur hidup itu benar-benar dipenjara sampai akhir hayatnya. Yang artinya mereka nggak akan menghirup udara bebas lagi sampai ya hidup mereka benar-benar selesai. Serem banget kan, cuman karena harta warisan yang ini harus kehilangan hidupnya karena harus dipenjara sampai akhir hayatnya, sedangkan di sisi lain ini harus kehilangan nyawanya. Makanya nih, semoga dari kasus-kasus kayak gini bener-bener bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terutama untuk kalian-kalian yang mungkin udah ngalamin sengketa atau masalah karena harta warisan dengan keluarga kalian sendiri. Jangan sampai mata dan hati kalian dibutakan sampai kalian berani ngambil keputusan kayak di kasus ini. Karena kalau udah terjadi kayak di kasus ini, mau sedalam apapun penyesalan kalian, semuanya udah nggak bisa diulang lagi. Ya jangan sampai hidup kita hancur cuman karena harta warisan. Karena sebenarnya masih banyak hal-hal asik di dunia ini yang harus kita rasain gitu. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Aku Rizka Wadiono, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye bye.